Bapak-bapak dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur dalam suasana sejuk subuh ini Allah pertemukan kita dengan saudara kita di rumah Allah dalam kondisi beribadah, kondisi zikir, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita, zikir kita, duduk kita, dan langkah-langkah kita mengangkat derajat kita, menghapus dosa kita, dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita tadi dengar ayat yang dibaca, orang-orang yang sholatnya daimun, terus, kemudian yuhafidun, dijaga. Gitu. Ayat yang dibaca tadi, subhanallah, itu ciri-ciri orang muslim yang diinginkan Allah yang tidak berkeluh kesah, isinya bersyukur terus. Begitu. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita qudwahnya, uswahnya, keteladanannya. Salat itu bukan kewajiban kalau Rasulullah. Ketika sholat tahajud, ketika sholat sunat, kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa masa lalu dan yang akan datang oleh Allah, dosa engkau ini? Kata beliau, kenapa sampai sholat kaki engkau sampai buka? Beliau menjawab, afala akuna abdan syakur. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur? Begitu Pak. Jadi bukan karena perintah Allah, bukan sekedar perintahnya, tapi sebagai hamba yang bersyukur, gitu Pak. Kita juga begitu, insya Allah bersyukur kepada Allah dengan banyak salat. Ini bukan perintah. Jadi ringan. Kalau kita bersyukur, berterima kasih itu ringan. Kenapa? Karena kita sudah dikasih oleh Allah banyak hal. Begitu. Jadi nggak berat. Nah itu perlu ditata salat itu. Dari mana mulainya? Wudunya. Nah, begitu. Makanya kemarin ketika ada hadis yang kita baca Kamis yang lalu tentang ilmu yang diberikan Allah kepada Rasul dan Rasul berikan kepada umatnya itu ada 3 kondisi. Yang satu ya, tanah yang gembur, menyerap, menumbuhkan tanaman berikutnya. Yang satu lagi, tanah yang cadas, ketimpa hujan, kemudian menampungnya. Dia tidak menumbuhkan tanaman, tapi menampung saja. Yang terakhir, tanah tandus, pasir, menyerap, tak bisa menumbuhkan tanaman. Nah ini kita yang pilih yang mana? Kalau menurut saya, kita harus kejar yang pertama. Apa tadi? Tanah yang gembur, kemudian menyerap air, menumbuhkan lagi. Nah, begitu. Orang senang bercocok tanam, ya kan? Begitu. Senang duduk di situ. Makanya Indonesia ini yang gembur tanahnya ini, banyak orang datang ke Indonesia. Begitu. Betul nggak Pak? Tanah tropis, subhanallah, subur. Itu permisalannya seperti itu. Orang yang punya ilmu dari Rasulullah itu menumbuhkan kebaikan. Banyak orang senang, banyak orang mengharapkan kedatangannya. Yurja, kata Rasulullah, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan mereka merasa aman dari kita, karena kita tidak jahat di mereka. Begitu. Maka ini ilmu yang kita baca kemarin, ini harus kita baca terus, kita istiqomahkan. Yuhafizun. Nah, wudu yang baik, ilmu yang baik dijadikan wudu contohnya. Wudu itu membersihkan tubuh, ya kan? Membersihkan tubuh. Nah, ketika Imam Hakim ditanya tentang toharah, wahai Imam, kalau kita toharah bagaimana? Beliau menjawab, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu sebelum kau bersihkan tubuhmu. Subhanallah. Apa maksudnya? Kita bersihkan jiwa kita. Ketika kita wudu, sebelum wudu kita niat yang baik, hati. Sholat juga begitu. Sholat dimulai dengan bersihkan
jiwa kita dulu. Sholat kita untuk Allah, wudu kita untuk Allah. Begitu. Ya. Makanya Bapak rahimahullah, kalau orang yang sudah sholatnya bagus, wudunya tentu insya Allah bagus juga. Kenapa? Karena landasan sholat dari wudu. Kalau wudunya bagus, sholatnya berdampak pada sholat wudu. Bagus, sholat bagus. Maka dari itu kita belajar terus bagaimana cara wudu yang bagus, cara sholat yang bagus. Lebih daripada itu, bagaimana cara mensucikan jiwa. Kalau wudu mensucikan tangan, kalau mandi mensucikan tubuh. Nah, sholat gerakannya gerakan tubuh, bacaannya bacaan mulut, maknanya kita pahami dengan akal dan otak kita, kemudian hati kita menatap kedekatan kita dengan Allah. Sholat itu untuk ingat kepada Allah. Nah, sholat yang ingat kepada Allah itu menciptakan ibadah kepada Allah dengan baik, tidak mensekutukannya. Dan ada ayat yang sungguh luar biasa, ayat 36 surat An-Nisa. Itu ada rentetan ya, dampak dari sholat. Ibadah kepada Allah itu dampaknya apa? Wa'budullaha wa la tusyriku syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal jari dzil junub ya, wal jari ya al jambi yang dekat, wal jari dzil qurba wal jari junubi was-sahibi bil jambi wa bin sabil wa ma malakat aymanukum. Jadi rentetan orang yang wudunya bagus, sholatnya bagus, sholat itu mencegah kemungkaran ya, dan kekejian, maka dampaknya dengan orang tuanya bagus, dengan kerabatnya bagus, dengan tetangganya yang dekat bagus, tetangga jauh bagus, kemudian suka memberi makan orang fakir dan miskin, dan seterusnya kayak dibaca tadi. Nah, makanya kita baca terus. Termasuk di sini hadisnya Pak sebagai bacaan hadis kita. Masali wa masalukum kamasalir rajulin awqadana faj'ala al-janabibu wal farashu yaqna fi wa huwa yadhubuhunna anha wa ana akhirun bi hujazikum aninna wa antum tafallatuna min yadayya rawahu Muslim. Bapak, tadi digambarkan ilmu Rasulullah yang diberikan pada umat ini seperti hujan yang datang pada tanah. Nah, begitu. Nah, Rasulullah membuat permisalan lagi. Permisalanku ya, dengan permisalan kalian itu adalah seperti seseorang yang menyalakan api. Api. Ya, menyalakan api. Nyalakan. Ceklek api. Menyala apinya waja'alal janadibu wal farashu, lalu belalang-belalang, kaper-kaper, kupu-kupu kecil, laron ya, faras. Nah, kal farasil mabsus ya. Itu yaqna fi. Nah, dia mendekat ke api itu. Nah, digambarkan ya. Wa huwa yadhukuruna, ada yang merambat, merayap. Ketika jatuh larnya apa bahasa Indonesia? Sayapnya terbakar, dia sudah nggak bisa terbang, jatuh, kejauhan. Dia mendekat lagi ke api itu. Nah, begitu, ya. Yadhubuhuna, merawat, apa merayap, begitu geremet, yadhubu, itu artinya geremet. Nah, begitu, ya kan, geremet. Wa ana akhidun bi hujazim, sementara saya menarik, memegang tali sarung kalian, ikat pinggang kalian. Nah, begitu. Ya, hujaz itu jamak dari ya, hujazatun artinya adalah maqadu ya, al-izar atau syarawil. Jadi ikatan daripada sarung atau ikatan daripada celana. Begitu. Makanya Bapak rahimahullah ya, Rasulullah ya memegang, menarik, jangan sampai apa namanya? Masuk ke dalam api itu seperti laron apa belalang tadi. Ya, begitu. Tapi wa antum tafallatuna, tapi kalian ingin melepaskan diri dari tangan saya. Min yadayya. Ingin tetap ke neraka. Dikasih ilmu hadis enggak mau, dikasih ilmu Quran enggak mau dengerin. Kan gitu. Kalau kita kan belajar ya, malam Senin belajar, ada yang ke dewan dakwah, ada yang ke kitab mana, syekh mana, mau baca kitab. Lah ini kita gitu. Ini dekat kepada Rasulullah. Nah, yang lain sudah dipegang, ditarik aja, itu
Brojol bahasa Jawanya. Brojol itu apa? Oh. Ingin melepaskan diri, ya, ingin melepaskan diri, nggak mau. Diajarin Quran nggak mau, diajarin hadis nggak mau, diajarin sunnah nggak mau. Nah, ini harus kita camkan baik-baik, kita renungkan. Kita ini ingin Quran hadis dalam diri kita ikut Rasulullah atau tidak. Tapi yang jadi masalah sudah kita deketin Pak. Quran hadis ada yang provokasi Pak. Begitu. Apa provokasinya? Bilang Islam itu belum sempurna. Begitu. Tadi apa? Kemudian ya sahabat Nabi itu murtad. Kok? Ini saya curiga ini orang Syiah yang ngomong ini lagi viral Pak. Namanya Buya siapa gitu. Nama udah tua gitu. Terus tinggal mendekati mati yang kita aja mendekati mati. Ini ngomong begitu. Ini bahaya. Kalau apa kalau ada sahabat dicaci itu bagaimana kira-kira? Terus Islam dikatakan kurang sempurna, nggak sempurna kan? Ini orang apa Pak? Orang apa? Kalau hati kita Islam disakiti, kita diam saja dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga kita supaya tidak seperti itu dan mendoakan dia gitu kan supaya dapatkan hidayah gitu. Ini bahaya. Ya tafala itu benar itu Nabi. Ini melepaskan diri. Ada yang menarik-narik lagi. Gitu. Begitu. Makanya Bapak belajar hadis, belajar Quran itu luar biasa. Begitu ya. Ini hadis pendek ya. Nah, sunnah contoh yang lain yang ringkas adalah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilahnil asabi'i was-suffati. Ini sunnah Rasulullah yang amalian. Kalau tadi sunnah Rasulullah untuk tetap konsisten dengan ajaran beliau. Ya, sekarang sunnahnya apa contohnya? Apabila kalian sudah makan, ya, Rasulullah menyuruh kepada kita untuk apa? Bila'il asabi. Apa laki? Laki yal aku artinya menjilati jari jemari kita setelah makan. Begitu. Wasofati artinya adalah piring-piring, pinggan-pinggan kita. Kalau bahasa Melayu pinggan. Ya. Jadi mangkok-mangkok kita dijilati. Dijilatin semua bersih. Faqala Rasulullah mengatakan, innakum la tadruna fi ayyiha al-barakatuh. Kalian tidak tahu berkahnya itu tuh yang di mana. Subhanallah, disuruh jilati. Kalau teman saya itu kadang bahkan gitu habis cucian tangannya nih Habib nih, seorang Habib, orang Pasuruan. Ya, kakak kelas saya begitu, jenggotnya panjang sekali, ya, marga kopilannya Bawazir namanya. Ya. Nah ini apa namanya? Subhanallah, mangkoknya Pak, teman saya itu tempat cucian tangan tadi ingin cari berkah. Subhanallah, diminum Pak. Coba kita bagaimana tuh? Diminum. Ya kan? Subhanallah, dia tuh, masya Allah Ustaz, masya Allah Habib, luar biasa tuh. Begitu kan? Begitu. Kalau kita masih gini aja tuh kadang jarang ya. Begitu. Nah, dalam hadis yang lain satu gabungan tentang masalah ini, idza waqa'atil luqmatu ahadikum. Nah, idza waqa'at luqmatu ahadikum. Apabila makanan kalian ada yang jatuh, falyakhudha wal yumit maka nabiha min adha. Ambil, hendaklah dia mengambil dan membuang yang kotor tadi dari debu ataupun dari kotoran, ya, deti, ya, kotoran, ya, das atau das itu artinya adalah debu, ya. Kemudian wal yakulha, diambil lagi, dimakan. Wala yatahal syaitan, jangan tinggalkan untuk syaitan. Subhanallah, ya. Wala yamsah yadahu bil mindil, jangan membasuh ya gitu ya tangannya, mengusap ya, membersihkannya bil mindil dengan sapu tangan, dengan tisu jilatin dulu hatta yalqa asabi'u, sehingga dia menjilatinya jari jemarinya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Gitu. Ini kalau zaman dulu bisa jadi ada orang tua kita nggak elok, kurang makan apa, begitu, karena belum tahu ngaji hadis ini. Tapi kalau udah tahu hadis ini, begini dijilati. Subhanallah.
Ya, inna syaitana yahduru ahadakum. Setan itu selalu datang pada kalian inda kulli syai'in, dalam setiap masalahnya, setiap aktivitasnya, fi min sya'ni, dari kondisinya. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai setan itu mendatangi pada salah seorang kita ketika di dalam menghadapi makanannya. Fa idza saqatat min ahadikum, apabila jatuh ya, dari salah seorang kalian al-luqmatu, sesuap atau sepotong makanan, fal yumit, maka nabi hamna, hendaklah dia mengambil dan membersihkannya. Nah, milah-milah mana yang kena kotoran tadi. Fal yakulha, lalu makanlah dia. Wala yada'ha lisyaitan, jangan kau tinggalkan untuk syaitan. Ini sedikit Pak, boleh jadi keberkahan di situ. Nah, berkah itu apa maksudnya? Berkah itu bukan sekedar kita oleh Allah dilapangkan dengan harta dan kekayaan, sehat badan tubuh kita, ya kan? Bukan itu. Bukan itu saja maksudnya. Nah, itu juga mungkin bagian daripada keberkahan. Yang lebih daripada itu, kalau kata guru saya, ya, beliau mengatakan, ya, keberkahan itu adalah dekatnya kita dan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatnya kita dengan Rasulullah SAW, dengan sunnah-sunnahnya. Itu berkah. Dekatnya kita dengan hamba-hamba Allah yang cinta Allah, Rasulnya, dan sesama kaum muslimin. Itu keberkahan. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya hidup penuh keberkahan di masjid, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan kita, dan bersama siapapun. Allah jadikan berkah dalam hidup kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salahnya, semoga Allah memaafkan kesalahan kita dan kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.